Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, ramai-ramai menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Tentunya kita sebagai warga Nahdliyin, sebagai bangsa Indonesia, berharap bahwa Muktamar di awal abad kedua Nahdlatul Ulama ini berjalan dengan baik dan lancar, menghasilkan kepemimpinan yang terbaik, kemudian menghasilkan keputusan-keputusan yang memberikan dampak positif terhadap warga khususnya Indonesia. Nah, menjelang Muktamar ke-35 di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur ini ada beberapa skema yang diinginkan oleh berbagai macam Nahdliyin berdasarkan munculnya flyer-flyer terutama berkaitan dengan komposisi ahwa. Ketika kita analisis dari sekian sumber-sumber berdasarkan flyer yang tersebar di berbagai macam platform media sosial dan juga berasal dari berbagai macam tokoh-tokoh muda Nahdlatul Ulama, para tim sukses tentunya, maka terkait dengan calon Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan datang ada beberapa nama yang muncul. Salah satunya adalah Kiai Miftahul Akhir. Beliau ini sekarang masih menjabat sebagai Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama dan namanya juga santer disebutkan bahwa beliau akan kembali memimpin Nahdlatul Ulama ke depan. Tentunya ini berdasarkan dari analisis banyak pakar, para ahli dan juga para kader yang kemudian menyalurkan ide-idenya melalui media sosial, sehingga suara-suara berkaitan dengan Kiai Miftahul Akhir ini masih ramai diperbincangkan di ruang publik, dan bukan tidak menutup kemungkinan Kiai Miftahul Akhir ke depan akan kembali memimpin menjadi Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian juga muncul beberapa suara di tengah-tengah masyarakat Nahdliyin, sosok seperti Kiai Said Akil Siraj, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2 periode, yaitu dari 2010, 2015, 2016 sampai 2020. Beliau adalah sosok yang luar biasa dan sampai hari ini masih banyak sekali para pencintanya, para penggemarnya, dan Kiai Said Akil Siraj ini sangat familiar di media sosial. Beliau namanya juga tercatat sebagai calon kandidat Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tetapi sahabatku semuanya, semua masih berjalan dinamis tergantung bagaimana nanti suara-suara dari cabang dan pengurus wilayah kepada siapa mereka akan mengamanahkan kepemimpinan tertinggi di organisasi terbesar Nahdlatul Ulama. Selain itu juga muncul beberapa nama yang lain seperti Kiai Ma'ruf Amin, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo periode kedua. Kiai Ma'ruf Amin juga pernah menjabat sebagai Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga pernah menjadi ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Walaupun secara usia paling sepuh dari dua nama sebelumnya yang disebutkan adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kemarin ketika ada sedikit dinamika di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Ma'ruf Amin datang hadir sebagai sosok yang menyatukan di antara beberapa kelompok atau kubu. Kiai Ma'ruf Amin juga banyak sekali memberikan gagasan-gagasan tentang bagaimana masa depan Nahdlatul Ulama, bagaimana kemaslahatan yang harus dikedepankan oleh Nahdlatul Ulama, bagaimana seharusnya agar setiap dinamika di ujungnya adalah islah faslihu baina akhwaikum. Dan tentunya kita hanya bisa berpendapat, hanya bisa bersuara, hanya bisa menyampaikan ide-ide dengan harapan didengar oleh cabang, didengar oleh pengurus wilayah, karena mereka lah yang nantinya memiliki suara dan hak untuk memilih siapa kira-kira dari sekian banyak ulama yang kita banggakan, dari sekian banyak para kiai yang kita idolakan, yang paling pantas mengemban jabatan tertinggi di tubuh Nahdlatul Ulama. Sahabat sekalian, bagi kalian yang ingin menyalurkan idenya, silakan tulis di kolom komentar. Sampaikan alasannya, no caci maki, no nyinyir, dan tidak boleh di forum podcast kita ini menyampaikan hal-hal yang berbau cacian, apalagi merendahkan. Kita semua berbangga terhadap setiap kader Nahdlatul Ulama yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin kita semua, dan kita doakan mudah-mudahan nama-nama yang disebutkan barusan memberikan berkenan ya, memberikan kontribusi nyata terhadap
perkembangan masa depan Nahdlatul Ulama. Dan tentunya kita berharap muktamar berjalan dengan baik, lancar, dan menghasilkan kepemimpinan yang terbaik buat NU, karena muktamar hari ini sesungguhnya menentukan nasib NU ke depan. Jika muktamar berhasil memilih pemimpin yang terbaik, insya Allah NU di abad kedua ini akan menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, jika hari ini menghasilkan kualitas kepemimpinan yang kurang baik, apalagi kita akhir-akhir ini dengar beberapa isu tentang money politik, kemudian cuap-cuap, itu sungguh kita sebagai kader Nahdlatul Ulama merasa sedih. Dan kita berharap bahwa muktamar kali ini berangkat dari hasil pemikiran yang matang, hasil istikharah dari kiai-kiai, bukan kata Kiai Ma'ruf, bukan bisyarah tapi basirah, ya. Ditekankan adalah basirah, bukan bisyarah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka-mereka yang memiliki hak suara, untuk menentukan berdasarkan pemikiran yang matang, bukan berdasarkan jumlah transport yang disiapkan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.